Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Aziz Athoillah SPD MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Applied Digital and Technology. Izin Bapak, kami kelompok 4 dari CEKAS akan mempresentasikan laporan progres startup ujian tengah semester. CEKAS adalah aplikasi asisten inventaris rumah pintar di mana pengguna dapat melakukan pencatatan stok bahan makanan secara real time. Nah, kami akan memberikan notifikasi saat bahan makanan tersebut akan kadaluarsa. Nah, kenapa kami menciptakan aplikasi ini? Karena adanya pemborosan finansial. Pembelian ganda terjadi secara konstan karena pengguna membeli bahan yang sebenarnya masih ada akibat tidak tahu stok di dalam kulkas. Dan yang kedua, food waste, di mana makanan terbuang sia-sia karena dibiarkan hingga melewati batas kadaluarsa sehingga membusuk di sudut kulkas. Nah, CEKAS segmentasi yang kita sasar adalah masyarakat modern, yaitu anak kos, pekerja sibuk, ibu rumah tangga yang menyimpan stok makanan di kulkas namun memiliki keterbatasan waktu. Nah, apa yang mereka alami yaitu mengalami kesulitan memantau kondisi, ketersediaan, dan umur simpan makanan harian mereka secara aktual. Hal tersebut diakibatkan karena ketidakadaan sistem pencatatan dan pengingat otomatis yang menyebabkan makanan basi, sehingga memicu kerugian finansial dan meningkatkan food waste. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri. Selanjutnya ada hasil analisis tersebut kami merumuskan how might we, bagaimana memantau ketersediaan, bagaimana mengurangi pemborosan, dan bagaimana memberi pengingat otomatis. Dari situ kami menggunakan metode Scamper untuk memberikan solusi. Yang pertama, notifikasi kadaluarsa reminder bertahap H3, H1 sebelum makanan basi. Yang kedua, scan otomatis, integrasi barcode AI kamera untuk input data instan tanpa mengetik manual. Dan yang terakhir adalah rekomendasi resep solusi anti mubazir menggunakan sisa bahan di kulkas yang ada. Selanjutnya ada problem priority. Dari segi severity, masalah ini tergolong cukup parah karena merugikan finansial sehari-hari. Yang selanjutnya ada frekuensi. Masalah ini sering terjadi di kegiatan setiap hari. Yang selanjutnya ada market size. Mayoritas rumah tangga mengalami masalah ini. Dari visibility yang sangat mungkin kami terapkan melalui aplikasi mobile. Dan yang terakhir adalah passion yang sangat tinggi karena relevan dengan kehidupan kami juga. Dan yang ada the 5 ways, sering lupa makanan di kulkas. Kenapa sering lupa makanan di kulkas? Menyimpan makanan di kulkas. Yang selanjutnya, tidak ada sistem pengingat. Kenapa tidak ada sistem pengingat? Karena tidak ada pencatatan isi kulkas. Kenapa tidak ada pencatatan isi kulkas? Karena pengguna malas mencatat manual. Kenapa pengguna malas mencatat manual? Karena proses pencatatan manual dianggap terlalu ribet dan tidak praktis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Novel. Selanjutnya adalah untuk customer profile dan value maps relevancy. Yang pertama adalah value maps relevancy, yaitu yang terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama ada notifikasi jadwal, yang kedua ada tracking isi kulkas digital, dan yang ketiga ada pengingat preventif sebelum belanja. Apa sih ada apa aja yang di dalam notifikasi terjadwal? Di dalamnya itu terdapat untuk menghilangkan lupa barang, untuk mengingat stok, belanja bijak, dan hidup hemat. Kemudian untuk bayinya, lupa barang basi, kulkas berantakan, belanja boros ganda. Pain, lupa barang basi atau pemesan jadwalnya adalah
relievan notifikasi terjadwal. Kemudian poin kulkas berantakan. Nah, pemecahannya teracing isi kulkas digital. Kemudian poin berbelanja boros. Nah, solusinya peringatan preventif sebelum belanja. Next. Nah, untuk BMC dari aplikasi Cekas ini, yang pertama ada Key Partner. Key Partner terdiri dari influencer dan konten kreator. Kemudian ada developer teknologi atau clouds. Kemudian ada komunitas gaya hidup sehat. Dan kemudian selanjutnya ada key activity. Key activity itu terdapat yang pertama ada mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile. Kemudian ada pengelolaan database dan sistem reminder. Kemudian ada pengumpulan dan algoritma pengingat otomatis. Kemudian ada promosi dan yang terakhir ada analisis perilaku pengguna. Kemudian untuk key resource, yang pertama ada tim pengembangan atau app developer. Kemudian ada data pengguna dan algoritma pengingat. Yang terakhir ada server dan teknologi notifikasi. Kemudian untuk value proposition-nya, yang pertama menyediakan fitur pencatatan stok makanan secara real time. Yang kedua memberikan notifikasi sebelum makanan kadaluarsa. Yang ketiga tracking stok makanan secara digital. Yang keempat membantu pengguna menghemat pengeluaran. Yang kelima memberikan rasa tenang atau tidak takut lupa atau makanan terbuang begitu saja. Kemudian untuk customer relationship, yang pertama ada notifikasi otomatis atau persona reminder via aplikasi. Yang kedua ada user friendly interface atau mudah digunakan. Yang ketiga ada customer support atau chat atau help counter. Yang keempat ada edukasi melalui konten strip mengelola makanan. Kemudian ada channel. Apa aja channelnya? Channelnya ada aplikasi mobile, media sosial, dan App Store dan Play Store. Kemudian untuk customer segmennya yaitu masyarakat umum yang menyimpan bahan makanan di rumah. Kemudian ada individu yang sibuk dan sering lupa stok makanan. Dan yang ketiga ada individu yang ingin hidup hemat dan terorganisir. Kemudian untuk cost strukturnya ada biaya pengembangan aplikasi. Yang kedua ada biaya server code, yang ketiga ada biaya marketing dan promosi, yang keempat ada gaji tim, yang kelima maintenance dan update sistem. Kemudian untuk revenue stream, yang pertama ada kerjasama dengan brand makanan atau grosir atau e-commerce, dan yang terakhir premium. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Oke, saya garis bawahi lagi. Value proposition-nya itu lebih sekedar mencatat Cekas, menjual rasa tenang otomatis yang memastikan pengguna tidak kehilangan uang karena kelalaian. Yang keduanya itu revenue stream, kombinasi model freemium, akumulasi masif dan B2B, iklan target brand makanan dan e-commerce berbasis data. Yang ketiganya itu ada key partner, kalau kolaborasi ganda dengan influencer untuk edukasi akuisisi secara tech atau cloud, developers untuk menjamin stabilitas sistem notifikasi real time. Nah, selanjutnya itu ada TAM Samsung. TAM-nya itu kita mentargetkannya 20 triliun 16. Jadi ini tuh kita ambil dari 168 juta pengguna kulkas di Indonesia dengan akumulasi setiap tahun bayar 120.000. Nah, yang kedua itu ada SAM-nya. Kita juga realistis, kita ini mengambil 84 pengguna aktif smartphone yang membutuhkan stok. Jadi kalau kita hitung-hitung ada 10 triliun. Nah, SOM-nya itu target realistisnya itu 1-3 tahun itu
dengan mengambil 0,1 dari sum yaitu 8.400 early stake use atau pengguna baru, itu kita ngambil 1 miliar selama 1 sampai 3 tahun. Seperti itu. Selanjutnya next. Akan dilanjutkan oleh Oke, yang selanjutnya itu kita menargetkan anak kos, ibu rumah tangga, dan pekerja sibuk. Karena mereka kelompok digital savvy atau rentan terhadap food waste. Terus kita kanal utamanya konten edukasi food waste-nya itu di IG, TikTok, grup FB, komunitas, dan word of mouth. Nah, untuk hari pertama sampai hari 14 fokus pembuatan konten, awareness, and edukasi anti mubazir. Nah, untuk hari yang ke-15 sampai hari yang ke-30 direct outreach ke lingkaran kampus dan relasi terdekat. Untuk hari yang ke-30 sampai yang ke-60 penetrasi komunitas online, soft selling di grup FB atau Facebook. Untuk target yang ke-90 hari, validasi awal dengan pencapaian absolut 100 pengguna pertama. Nah, untuk slide yang selanjutnya, untuk acquisition, targetnya kita ada 100 download aplikasi awal. Yang kedua, activation, target 50% pengguna sukses menginput 5 barang yang pertama. Yang ketiga, retention, target 20% sampai dengan sampai mereka tuh aktif 30 hari, buka aplikasi minimal 3 kali seminggu. Yang keempat, referral, target K-faktor 0,2, gamifikasi lencana pahlawan anti mubazir. Yang kelima, revenue, target 3% konversi akun pelanggan premium check. Oke, saya akan melanjutkan yang ini. Prioritas 1, head argument, metrik utama activation rate dan time to first value aplikasi ditinggalkan jika proses input lambat. The aha moment pengguna melihat estimasi kadaluarsa item pertama mereka di dashboard. Prioritas kedua, retention dan rencana pivot. Jika retensi jatuh 5% di bulan ketiga karena input manual merepotkan, kami akan melakukan pivot. Solusi pivot beralih ke scan AI, kamera, kulkas untuk mengeliminasi hambatan pengguna. Ringkasan eksekutif. The problem menyelesaikan kerugian finansial dan food waste akibat ketiadaan fasilitas stok kulkas. The solution, aplikasi rutinitas dengan notifikasi proaktif dan tracking digital bebas report. The potensial, peluang SOM Rp 1 miliar dengan strategi edukasi media sosial. Sekian presentasi dari kami, yaitu tentang laporan progres Cekas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.